Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat rekap daftar hadir siswa secara otomatis. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama adalah menyalin file ini ke Drive Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, daftar hadir. Silakan buat salinan. Kemudian rekap absen sama buat salinan. Oke. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini salinan rekap ini disimpan di drive saya. Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung dicek di drive saya. Salinan rekap dengan salinan data. Silakan dicari di drive Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk memudahkan bisa kita pindahkan. Silakan dipindahkan ke folder yang Bapak Ibu guru mudah mengaksesnya. Sini daftar hadir dan pindahkan di sini. Daftar hadir. Nah, ini ada 2 file. Untuk memudahkan. Ya. Ini bisa di rename, silakan Bapak Ibu guru, ini bisa diganti di kanan, kemudian rename. Bisa Anda tambahkan misalnya kelas atau tahun misalnya. Ini juga bisa disesuaikan rekap kelas berapa atau mapel apa, terserah. Ya. Kemudian langkah berikutnya, silakan disesuaikan ini, kita membuat file respon Excel. Dibuka. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa langsung mengedit, disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Pertama adalah untuk kelas. Silakan ini diedit sesuai dengan kondisi tugas Bapak Ibu guru masing-masing. Ini saya ambil contoh ini untuk kelas 8. Saya sediakan ada 10 kelas. Ada 10 kelas.
Jadi untuk mengakomodasi kalau ada yang punya ngajarnya kelas yang gemuk banyak pesertanya kelasnya, ya kira untuk SMP 10 kelas itu sudah cukup. Tinggal nanti Bapak Ibu guru bisa membaginya, misalnya kalau ada yang ngajar di kelas 7 dan 8 berarti bisa dimodifikasi untuk satu file, satu form ini, satu formulir ini untuk satu kelas biar lebih mudah untuk penanganannya. Kalau sudah, ini juga bisa diedit, terserah, silakan Bapak Ibu sesuai keperluan yang jelas. Ini nomor 1 hadir, mungkin Bapak Ibu bisa hanya menyediakan 2 pilihan, bisa juga hadir dan sakit atau hadir dan izin boleh, atau cukup hadir dan tidak hadir juga tidak masalah. Nanti di rekap sudah menyesuaikan. Yang menjadi catatan nanti adalah bahwa penulisan ini harus sama persis, penulisan ini terutama penulisan kelas ini harus sama persis dengan yang ada di file rekap. Nanti saya tunjukkan. Dan email harus valid. Ini perlu konsistensi dari para siswa, para peserta didik untuk menuliskan email secara benar. Kemudian kelas ini otomatis karena ini menu drop down, mereka tinggal milih saja. Kemudian nomor absen silakan diisi, jangan sampai keliru dengan nomor absen temennya, harus tahu. Setelah ini diedit formulirnya Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, silakan diklik jawaban atau respon. Kemudian kita buat file responnya. Diklik membuat spreadsheet dari tanda plus hijau ini, silahkan diklik. Nah, ini buat spreadsheet baru. Ini bisa diedit Bapak Ibu, tidak harus seperti ini, silahkan. Biasanya kita memang langsung klik buat, tapi ini sebenarnya bisa diedit. Silahkan disesuaikan saja. Daftar hadir siswa kelas 8. Nah, ini jawaban atau respon sama. Ini misal tidak ada respon juga tidak masalah. Karena type of filenya kan berbeda di Google Drive, bisa Bapak lihat. Hasil ini tipenya adalah spreadsheet atau mirip dengan Excel. Kalau dalam Microsoft ini Google Sheet. Sedangkan formulirnya itu tipenya form atau Google Formulir. Dan sudah ini klik buat. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Ini adalah nanti yang diisi oleh siswa, hasilnya di sini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini adalah nanti menyesuaikan apa yang ada di sini, beberapa pengaturan, terutama masalah berbagi untuk mendapatkan link file ini, kemudian dengan nama sheet di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, yang pertama silahkan diedit, ini Google formulirnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian membuat file responnya, ini hasilnya. Caranya tadi diklik di jawaban atau respon, kemudian klik tanda plus hijau di sini. Hasilnya di sini. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu membuka file rekap yang sudah tadi disalin dari folder saya. Silakan dibuka.
Oke. Yang Bapak Ibu Guru perlu lakukan hanya mengisikan sel yang berwarna hijau ini untuk disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu Guru masing-masing. Misalnya nama sekolah mau diganti, silakan, dipersilakan. Boleh. Kemudian link file respon, ya ini yang penting. Link file respon ini didapatkan dari link file respon yang sudah berisi tes presensi anak. Ini yang daftar hadir. Nah ini. Ini yang asli. Ini sebagai dokumen otentik Bapak Ibu Guru tentang kehadiran siswa, jadi ini tidak boleh dirubah-rubah. Makanya saya sediakan untuk rekapnya itu ada di file live. Sehingga yang terjadi di file rekap ini tidak mengubah sumber data aslinya. Jadi kalau nanti terjadi kesalahan di rekap ini, data asli presensi daftar hadir Bapak Ibu Guru masih aman. Ini Bapak Ibu Guru sengaja saya pindahkan untuk memudahkan dalam memahami ini daftar hadir. Nah, ini adalah file hasil presensi anak. Kemudian akan kita masukkan ke file rekap di sini. Untuk mengisi ini, yang link file respon ini, Bapak Ibu Guru harus melakukan di file daftar hadir di sini, kemudian diklik bagikan, kemudian ini dapatkan link, silakan diubah untuk ke semua orang biar lebih mudah pengaturannya. Siapa saja yang memiliki link, anyone get the link. Ini, nah, silakan disalin linknya, klik, kemudian klik selesai, kemudian dipaste di sini. Dipaste di sini, tempel khusus, tempelkan nilai saja. Nah, kemudian Bapak Ibu yang paling harus diperhatikan adalah link file ini harus diedit. Bapak Ibu bisa edit di sini atau di double klik di sini. Silakan dihapus ini. Hanya cukup sampai /edit. Jadi untuk tanda tanya USB sama dengan sharing ini silakan dihapus. Hanya cukup sampai edit. Kemudian silakan di enter. Nah, ini untuk link file respon. Saya ulangi lagi. Ini diklik bagikan, kemudian dapatkan link, kemudian salin link, kemudian dipaste di sini. Salin link, nah, selesai, dipaste di sini, kemudian diedit hanya sampai /edit, sisanya dihapus. Berikutnya untuk nama sheet ini harus persis dengan yang ada di file respon tadi. Ini yang file respon ini untuk memudahkan karena ini selisih spasi nanti juga tidak dapat diakses. Maka silakan diklik di sini. Mungkin bisa digunakan ganti nama
kemudian klik kanan, disalin atau di copy. Nah, jangan diganti ya, hanya untuk ngeblok ini untuk di copy dan nanti isinya sama persis nama sheet ini dengan nama yang dimasukkan di sini. Nah, file khusus pass value, only value. Nah, ini. Kemudian kelas, silahkan kelas ini diisi manual, Bapak Ibu. Cuma catatannya adalah ini isinya harus sama persis dengan yang terisi di sini. Nah, atau kelas ini adalah hasil dari daftar hadir di formulirnya. Yang ada di formulir ini pertanyaan. Nah, ini harus sama persis. Ya, kalian pindahkan. Ini. Ini ya. Jadi yang diisikan Bapak Ibu di sini ini harus sama persis dengan yang ada di sini. Yang otomatis harus sama dengan yang di sini. Karena ini anak tinggal milih, jadi kemungkinan salah sangat kecil. Setelah ya Bapak Ibu Guru, hanya ini yang perlu Bapak Ibu Guru lakukan untuk di file rekap untuk sheet judul. Ini sengaja saya berikan judul. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah memastikan link ini berfungsi. Link ini dengan nama sheetnya berfungsi, bisa kita akses. Kita tunjukkan di sini. Rumus. Ini harus. Nah. Di sini harus terisi sama persis dengan yang ada di sini, hasil respon. Ini ada file aslinya, ini ngambil ngelink dari sini. Ini maka isinya sama persis. Bapak Ibu tidak perlu melakukan copy paste dari sini tidak. Ini sudah otomatis terisi ketika Bapak Ibu Guru mengubah link ini. Kalau ini penulisannya benar, link file respon dan nama sheetnya, maka otomatis yang di sheet rumus ini akan terisi. Bisa saya ambil contoh, misalnya ini contoh file yang sudah terisi. Ini kan saya isikan di close. Ini saya kopikan di sini. Ini hanya untuk contoh. Bapak akan lihat secara otomatis nanti ini ada di sini. Ini file asli hasil presensi anak. Nah, nah, ini bagus. Jadi data ini aman, data presensi aslinya ini aman, tidak kita lakukan apapun di sini. Ini file ini tetap aman. Yang kita olah adalah di sini file rekap. Nah, ini sudah sama persis isinya.
Nah, yang tadi hasilnya adalah di sheet ini. Ini sengaja saya beri nama per kelas karena nanti bisa ditampilkan per kelas atau nanti Bapak Ibu bisa ngedit juga, terserah sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin ini bisa diganti nama kelasnya, kemudian ini digandakan, tidak masalah. Yang perlu Bapak Ibu lakukan terakhir yang di sini di sheet rekap ini, rekap per kelas ini, Bapak Ibu guru menyesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu guru ajar di sini. Misalnya ini kelasnya misalnya 8A. Nah, ini sudah otomatis, nama di sini sudah otomatis terisi sesuai dengan nama kelas dan sesuai dengan keterisian yang ada di data presensi. Jadi kalau ada anak yang belum mengisi presensi, otomatis namanya tidak muncul di sini. Ya. Kemudian untuk judul juga silakan bebas, saya persilakan untuk diganti sesuai dengan kebutuhan. Untuk nama ini, nama sekolah ini saya ambil dari halaman judul tadi, jadi sudah otomatis. Jadi saya kira tidak perlu ini diganti. Bapak Ibu hanya cukup mengganti di sini saja. Kelas, kemudian judul. Nah, ini yang paling penting adalah di sini tanggal. Yang perlu Bapak Ibu ganti, sesuaikan. Ini harus diisi dengan data tanggal sesuai dengan pertemuan Bapak Ibu masing-masing. Saya sediakan 31 kolom. Mungkin bisa kalau Bapak Ibu ingin membuat rekap 1 bulan penuh, mungkin pertemuannya memang 1 bulan penuh Bapak Ibu ngajar, ini bisa dijadikan untuk rekap presensi Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru itu selama 1 bulan itu ngajar di kelas apa saja bisa dipakai di sini. Tinggal di setting. Kalau untuk rekap per kelas, misalnya ini 8A, 8A saja, tidak dengan kelas yang lain. Bapak Ibu guru bisa ngedit di tanggal ini. Misalnya Bapak Ibu guru mengajar hari mulai tanggal 1 Agustus. Biasanya kan tersedia 1 bulan Bapak Ibu hanya mengajar 4 kali berarti 4 minggu. Kalau di rata-rata 1 semester berarti hanya ada 26 minggu. Berarti maksimal pertemuan hanya sampai 26. Ini adalah toleransi. Jadi nanti kalau ini tidak terpakai bisa dihapus. Ini diisi tanggal, misalnya tanggal 1, berarti minggu berikutnya di sini adalah tanggal 8 Agustus. Penulisan tanggal silakan mengikuti biasa, pakai strip boleh, pakai garis miring juga boleh. 8 garis miring 8 2020. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya kira cukup mudah. Ini adalah tanggal dan bulan. Demikian Bapak Ibu guru yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini adalah rekap hasilnya. Bapak Ibu tinggal munculkan di kelasnya. Ini semua sudah otomatis. Nah, ini berarti yang kosong berarti siswa yang bersangkutan belum melakukan presensi, mungkin presensinya belum. Ini tinggal di print Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.